Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia, salam guru penggerak. Saya Iko Mangsenayantika dari SD Negeri 5 Pujungan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, CGP Angkatan 10, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses konten dan produk pembelajaran dengan kebutuhan, kesiapan, dan kemampuan masing-masing murid. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi setiap murid dengan mempertimbangkan perbedaan individu dalam hal kemampuan, minat, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara-cara berikut. 1. Konten, materi yang diajarkan. Murid yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Kemudian murid yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi. Dan murid yang sangat mahir dapat diberikan pengayaan atau pendalaman materi di luar materi yang diajarkan. Untuk proses atau cara mengajarkan, murid yang membutuhkan bimbingan dapat diajarkan secara langsung oleh pendidik. Murid yang cukup mahir dapat diawali dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri, praktik, dan peninjauan ulang atau review. Murid yang sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri. Yang ketiga, produk, luaran atau performa yang dihasilkan. Murid yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten, inti materi, dan bekerja dalam kelompok untuk mengumpulkan satu lembar hasil kerja. Murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana dan mengumpulkan 5 lembar hasil kerja mandiri. Murid yang sangat mahir dapat mempresentasikan hasil kerja menggunakan PowerPoint yang dilengkapi gambar dan grafis. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan kemampuan masing-masing murid. Dalam konteks ini, murid yang memerlukan bimbingan dapat fokus pada 3 hal terpenting dari materi, sementara murid yang cukup mahir dapat mempelajari seluruh materi, dan murid yang sangat mahir dapat diberikan pengayaan tambahan. Dengan demikian, setiap murid mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Proses pembelajaran juga dapat didiferensiasi. Murid yang membutuhkan bimbingan dapat diajarkan secara langsung oleh pendidik. Murid yang cukup mahir dapat belajar melalui kombinasi modeling dan kerja mandiri, serta murid yang sangat mahir dapat diberikan tugas mandiri dengan beberapa pemantik. Hal ini memungkinkan setiap murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Dari segi produk atau luaran, pembelajaran juga dapat didiferensiasikan, di mana murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Murid yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan murid yang sangat mahir dapat mempresentasikan hasil kerja menggunakan PowerPoint dengan dilengkapi gambar dan grafis. Dengan cara ini, setiap murid dapat menunjukkan pemahaman mereka
melalui cara yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi apa kaitan antar modul? Setelah saya mempelajari, jadi modul 2, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2. Untuk mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat berjalan dengan baik, perlu diterapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas antara guru dan murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.1, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.